Shalom KKS yang taat dan setia. KKS, kita sampai pada pasal terakhir dari kitab Ayub. Ada pemulihan setelah Ayub mencabut perkataannya. Seringkali apa yang kita katakan itu membuat hidup kita hari ini stuck, berhenti, tidak mengalami progres naik. Mari ingat kembali, suami istri mungkin pernah mengatakan hal yang sia-sia sehingga hari ini hidupnya sangat susah. Anak-anak tidak mengalami hal baik karena perkataannya sendiri. Seperti Ayub mencabut perkataannya dan langsung ada pemulihan. Segera berbicara kepada Roh Kudus, apakah ada perkataan sia-sia yang mengakibatkan hari ini tidak mengalami kebaikan Tuhan dan penyediaan Tuhan. Sahabat-sahabat Ayub berkata tidak benar tentang Allah. Maka Allah hendak menganiaya mereka jika tidak meminta maaf terhadap Ayub dan didoakan Ayub. Untung sahabat-sahabat Ayub bukan orang yang sombong, sehingga dengan kerendahan hati mau mengakui kesalahan dan mau didoakan Ayub sesuai perintah Tuhan. Ayub 42 ayat 7-8. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, orang Teman, "Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Oleh sebab itu, ambillah 7 ekor lembu jantan dan 7 ekor domba jantan, dan pergilah kepada hambaku Ayub. Lalu persembahkanlah semuanya itu sebagai korban bakaran untuk dirimu. Dan baiklah hambaku Ayub meminta doa untuk kamu, karena hanya permintaannya lah yang akan kuterima, supaya aku tidak melakukan aniaya terhadap kamu, sebab kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub." Jika kita hari ini ditegur Tuhan, mari dengan rendah hati mau tersungkur dan minta ampun, supaya kita senantiasa tinggal di taman Tuhan. Ayub mengalami pemulihan 2 kali lipat setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dari sini kita belajar tentang mengampuni sesama. Suatu saat, jika dalam hidup kita pernah merasa sakit hati karena ucapan seseorang, yang harus dilakukan adalah mengampuni, meminta ampun, dan mendoakannya. Jangan terbalik, malah sakit hati, patah hati, dan terus mengingat kesalahannya, karena keadaan akan makin buruk. Jadi, segera putuskan mengampuni, mendoakan, dan memintakan berkat, supaya keadaan kita bisa naik level. Ingat, di balik fitnahan akan ada namanya promosi, di balik badai akan ada yang namanya naik level. Ayub 42 ayat 9-15. Maka pergilah Elifas orang Teman, Bildad orang Suah, dan Sofar orang Naama, lalu mereka melakukan seperti apa yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Dan Tuhan menerima permintaan Ayub, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Kemudian datanglah kepadanya semua saudaranya laki-laki dan perempuan dan semua kenalannya yang lama, dan makan bersama-sama dengan dia di rumahnya. Mereka menyatakan turut berduka cita dan menghibur dia oleh karena segala malapetaka yang telah ditimpakan Tuhan kepadanya. Dan mereka masing-masing memberi dia uang 1 kesita dan sebuah cincin emas. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya, yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor kambing domba dan 6.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberinya nama Yemima, yang kedua Keisha, dan yang ketiga
Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Belajar dari kisah Ayub juga, iblis tidak akan rela keselamatan terjadi dalam keluarga. Ketika iblis sukses menghancurkan sebuah keluarga, otomatis keraguan akan Tuhan muncul. Berarti ada celah yang terbuka untuk iblis dapat melanjutkan tugasnya, yaitu membinasakan. Dan juga sudah banyak kita dengar tentang masa penuaian, menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Apa sih arti masa penuaian ini? Masa penuaian adalah ketika kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, penuaian adalah tahap awal kita menuju langit baru, bumi baru. Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Wahyu 21 ayat 2. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Apa yang terjadi setelah penuaian? Masuklah yang namanya masa penampian. Petani ketika menuai, mereka tidak memilah pada saat penuaian terjadi. Mereka memilah setelah semua tuaian terkumpul di gudang. Apa sih penampian? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata penampian adalah filtrasi, pemilihan, pengayakan, penyaringan, penyeleksian. Jangan bangga atau puas ketika kita sukses, termasuk dalam penuaian. Karena lolos dalam penuaian belum tentu lolos dalam penampian atau penyaringan. Lukas 3 ayat 17. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tuhan akan menyeleksi kita menurut ukurannya. Dia sendiri yang menilai dan menimbang apakah kita akan layak untuk masuk kerajaannya. Masa penampian adalah masa yang tidak nyaman, di mana kotoran-kotoran yang ada di dalam hidup kita disaring. Penyaringan inilah masa-masa di mana kita diizinkan segala macam masalah dalam hidup kita, agar kita dapat menjadi emas yang murni. Mendapatkan emas yang murni itu tidak mudah. Mulai diambil dari sungai yang kotor, di mana masih banyak kotoran lain bercampur dengan emas tersebut. Lalu emas itu dibawa ke tempat pembersihan dan penyaringan agar kotoran-kotoran kasar bisa terpisah. Setelah emas-emas ini terkumpul, mereka dibakar dalam api. 1 Petrus 4 ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Segala kotoran, ketidakmurnian akan lenyap terbakar dalam proses ini, sehingga tersisa hanya emas yang murni. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Semua proses ini kita lewati untuk membuktikan kemurnian iman kita kepada Tuhan Yesus. Kemurnian emas tidak ada apa-apanya dibanding dengan kemurnian iman kepada Tuhan Yesus. Jadi, ketika penderitaan itu datang, cobaan, masalah yang menyebabkan kita sakit, sedih, kecewa, marah,
hadapi bersama Tuhan Yesus dan bergembiralah dalam duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan itu. Sebab setelah kita melewati masa penantian, melewati masa penyaringan yang Tuhan izinkan, kita akan memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dan saat Tuhan Yesus kembali dan bertanya, "Adakah aku mendapati iman di bumi?" Kita dapat menjawab dengan keyakinan, "Ya Tuhanku, aku masih memiliki iman di bumi ini." Amin.